Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat dipertemukan kembali walaupun lewat via online dan video, tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa tatap muka kembali pada pertemuan ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Irfan Dani, kemudian ada Ratu Ayu Aprilianti, dan yang satu lagi Sofiati. Kelompok kami membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aktuaria dari dosen pengampu Bu Yani Agus Priani ME yang berisikan materi tentang asuransi sosial. Baik, kita langsung masuk saja ke materi berikutnya. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian asuransi sosial. Asuransi sosial pada dasarnya merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat secara lokal, regional, dan nasional. Asuransi sosial bertujuan untuk menyediakan jaminan sosial berupa santunan kepada masyarakat yang menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu masalah. Menurut Mer dan Kemek dalam buku yang berjudul Principle of Insurance mendefinisikan asuransi sosial ialah alat untuk menghimpun risiko dengan memindahkannya kepada organisasi yang biasanya adalah organisasi pemerintahan yang diharuskan oleh undang-undang untuk memberikan manfaat keuangan atau pelayanan kepada atau atas nama orang-orang yang diasuransikan itu pada waktu terjadinya kerugian tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi menurut pengertian asuransi sosial itu perbedaannya dengan asuransi pada umumnya yaitu kalau asuransi umum itu memberikan perlindungan kepada para pesertanya yang mengikuti program asuransi pada perusahaan asuransi tersebut. Sedangkan program asuransi sosial itu memberikan perlindungan yang bersifat wajib kepada seluruh masyarakat baik di negara ataupun di daerah seperti di negara Indonesia. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri asuransi sosial. Asuransi sosial mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama adanya penanggung, yaitu biasanya dari suatu organisasi di bawah wewenang pemerintah. Yang kemudian ada kedua tertanggung, biasanya masyarakat luar anggota golongan atau masyarakat tertentu. Kemudian yang ketiga ada risiko atau suatu kerugian yang sudah diatur dan ditentukan lebih dahulu. Kemudian yang keempat ada wajib. Nah, berdasarkan wajib ini berdasarkan suatu ketentuan undang-undang atau peraturan lain. Lihat berbagai definisi sebagaimana tersebut di atas. Pada dasarnya asuransi sosial mempunyai kesamaan dengan asuransi pada umumnya. Yang membedakannya adalah sifat wajib dalam kepesertaannya tersebut. Sifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, suatu golongan masyarakat tertentu diwajibkan untuk menjadi peserta dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh suatu badan penyelenggara. Unsur wajib itulah yang membedakan asuransi sosial dengan perjanjian asuransi pada umumnya. Akan tetapi, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tetap sama sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis asuransi sosial di Indonesia. Di masa lalu, penyedia layanan program pemerintah ini terdiri atas 5 perusahaan persero berstatus BUMN, antara lain 1 PT Askes, 2 PT Jam Sostek, 3 PT Jasara Harja, 4 PT Taspen, dan yang kelima ada PT Asabri. 5 jenis asuransi yang diberikan oleh perusahaan BUMN penyedia layanan ini yaitu yang pertama ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan pada mulanya dikenal dengan nama Askes atau Asuransi Kesehatan Pegawai Negara. Askes pada masa itu memberikan jaminan proteksi kesehatan kepada para pegawai negeri, pejabat negara, penerima pensiun TNI atau Polri atau pejabat negara, dan keluarga termasuk veteran, perintis kemerdekaan, dan pegawai negeri tidak tetap yang membayar iuran. Kemudian dari Askes tersebut mengganti nama menjadi BPJS Kesehatan yang berfungsi sebagai asuransi kesehatan sosial sekaligus jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang bersifat wajib dengan premi nasional.
Yang kedua ada BPJS Ketenagakerjaan. Tidak jauh berbeda dengan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan awalnya adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau ASTEK yang memberikan proteksi terhadap kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan santunan kematian. Program tersebut didukung dengan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek dan kini berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Asuransi sosial tenaga kerja ini juga memberikan jangkauan yang lebih luas, terutama para pekerja lepas seperti tukang ojek, pedagang, nelayan, petani, hingga pekerja biasa lainnya. Kemudian yang ketiga ada asuransi kecelakaan lalu lintas atau jasa raja. Masyarakat Indonesia sudah terlindungi dengan asuransi kecelakaan dari PT Jasa Raja. Asuransi yang diberikan termasuk para pengguna transportasi umum dan pengguna kendaraan pribadi. Proteksi yang diberikan berupa santunan kematian, catat tetap, perawatan, biaya penguburan jika tidak punya ahli waris, dan penggantian biaya ambulans jika mengalami kecelakaan transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang keempat ada asuransi sosial pegawai negeri sipil atau TASPEN. Tabungan dan asuransi pegawai negeri atau asuransi TASPEN memberikan jaminan hari tua berupa tabungan pensiun sekaligus proteksi jiwa. Ini merupakan program yang terbatas hanya bagi para pegawai negeri dengan premi yang dipotong dari gaji mereka setiap bulan. Kemudian yang kelima ada asuransi sosial ABRI. Cakupannya terbatas bagi para personel Tentara Nasional Indonesia saja. PT Asabri memberikan proteksi terhadap risiko kematian, kehilangan pekerjaan akibat pensiun, atau memutuskan mundur dari perusahaan asuransi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Sofiati. Pada Sofiati dipersilakan. Baik, selanjutnya ada perbedaan asuransi sosial dan komersial. Asuransi sosial adalah jenis perlindungan yang diberikan pemerintah baik secara resmi maupun dikelola oleh badan usaha milik negara atau disingkat dengan BUMN untuk menjamin perlindungan finansial seluruh warga negara Indonesia. Asuransi komersial adalah asuransi yang bertujuan melindungi finansial pesertanya, namun di sisi lain secara bersamaan juga ditunjukkan untuk mencari keuntungan bagi pemegang saham maupun investor. Keuntungan ini nantinya akan dibagikan kepada investor dan juga diputar untuk pengembangan perusahaan asuransi. Berikut perbedaan asuransi sosial dan komersial, dilihat dari sifat kepesertaannya. Jadi asuransi komersial itu tidak pernah memaksa calon peserta untuk memilih polis, semua bersifat sukarela karena ingin terlindungi. Sementara pada asuransi sosial, sifat kepesertaan ini wajib hukumnya tidak terkecuali. Yang kedua itu dilihat dari pengambilan keuntungan. Jadi kalau asuransi komersial berniat mengambil keuntungan, keuntungan itu kemudian digunakan untuk operasional perusahaan. Sementara kalau asuransi sosial tidak berniat mengambil keuntungan karena biaya seluruh premi yang dibayarkan tiap peserta murni untuk pengadaan kebutuhan peserta. Yang ketiga, Bismillah. Yang ketiga, dilihat komersial. Tidak semua menanggung jenis penyakit. Sedangkan manfaat asuransi sosial lebih menyeluruh seperti BPJS yang hampir menanggung semua jenis penyakit. Yang keempat, dilihat dari penyelenggara. Kalau asuransi komersial, penyelenggaranya itu perusahaan swasta. Kalau asuransi sosial, penyelenggaranya itu BUMN. Yang kelima, dilihat dari sisi pengawasan. Sebenarnya asuransi sosial maupun asuransi komersial berada di bawah payung Otoritas Jasa Keuangan. Namun ada perbedaan dari keduanya. Kalau asuransi sosial, pembentukannya berdasarkan undang-undang sendiri. Kalau asuransi komersial, pembentukannya dilakukan oleh Menteri Keuangan. Next. Selanjutnya, Van.
Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan asuransi sosial. Kelebihannya terletak pada biaya premi, biasanya dibilang terjangkau. Oleh karena itu, layanan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah agar mereka tidak mengalami kerugian finansial yang lebih besar ketika tertimpa musibah. Untuk kekurangannya, biasanya nilai pertanggungan asuransi sosial jauh lebih kecil. Jadi, sebenarnya asuransi sosial kurang lebih sama dengan asuransi pada umumnya. Hanya yang membedakan itu nilai premi dan nilai pertanggungannya. Kalau asuransi pada umumnya, nilai pertanggungannya lebih besar, bisa mencapai ratusan bahkan miliaran. Tapi itu setimpal dengan premi yang dibayarkan nasabah. Semakin besar premi yang dibayarkan nasabah, maka semakin besar nilai pertanggungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratu Ayu Aprianti. Selanjutnya adalah prinsip dasar asuransi sosial dan lingkup jaminan pertanggungannya. Penjelasan pasal 19.1 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan prinsip asuransi sosial meliputi yang pertama adalah gotong royongan antar yang kaya dan miskin, yang sehat dan yang sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah. Yang kedua ada kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif. Yang ketiga, iuran berdasarkan persentase atau upah penghasilan. Yang terakhir, atau keempat, ada nirlaba atau tidak bersifat mencari keuntungan. Nah, di sini adalah sistem jaminan sosial nasional yang suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. SJSN diselenggarakan berdasarkan 3 asas, yakni asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Asas manfaat merupakan asas yang bersifat operasional, menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Yang terakhir ada asas keadilan merupakan asas yang bersifat ideal. Ketiga asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta. Nah, yang pertama ini di sini ada kegotong royongan. Kegotong royongan prinsip kebersamaan antara peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji atau upah. Yang kedua ada kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif. Maksudnya di sini adalah kepesertaan bersifat wajib. Prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk mewajibkan peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap. Yang ketiga adalah iuran berdasarkan persentase upah atau penghasilan. Di sini nomor 1 dan nomor 3 itu hampir sama-sama bergotong royong sesuai tingkat gaji, upah atau penghasilannya. Dan yang keempat ada nirlaba, tidak bersifat mencari keuntungan. Nah, nirlaba itu adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Di sini ada lingkup jaminan tanggungannya. Badan penyelenggara jaminan sosial dengan kedudukannya sebagai penanggung berkewajiban untuk menanggung resiko yang telah ditentukan, baik berupa pembayaran sejumlah uang maupun berupa pelayanan kepada pesertanya. Dengan pembayaran iuran dari pihak peserta atau tertanggung kepada pihak penanggung, badan penyelenggara maka terjadi lahir suatu perjanjian tentang peralihan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Selanjutnya, pengenalan BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial Indonesia. Dalam hukum asuransi, BPJS termasuk dalam jenis asuransi sosial. BPJS Kesehatan sebagian perusahaan portabilitas yang mengelola jaminan kesehatan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan adalah badan
hukum yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan kesehatan masyarakat bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya di sini adalah agensi seharusnya wajib dimiliki atau sayangnya karena kurang informasi menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak begitu paham mengenai BPJS sehingga mereka kurang menyadari betapa pentingnya memiliki jaminan sosial. Manfaat BPJS kesehatan terdiri atas manfaat medis dan manfaat non-medis. Manfaat medis adalah pelayanan kesehatan medis difasilitasi kesehatan baik berupa pelayanan laboratorium, penunjang diagnostik, tindakan medis, tindakan operasi, dan termasuk pelayanan obat. Selanjutnya ada manfaat medis. Selanjutnya ada manfaat non-medis meliputi manfaat akomodasi dan ambulans. Manfaat akomodasi dibedakan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan peserta. Maksudnya di sini adalah manfaat akomodasi yang akan dilakukan sesuai premi yang dibayar oleh tertanggung. Sekian, saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah membantu menjelaskan dari materi yang telah kami paparkan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.